Nah kalau begini gimana? Illa ammahumullahu bi'adzabin qabla ayyamutu. Maka kalau sudah dibiarkan itu kemaksiatan oleh semua orang di lingkungannya, Allah akan turunkan azab yang itu akan dikenakan, akan mengenai semua orang yang ada. Kewajibannya mengingatkan ya, syaratnya mengingatkan. Kalau sudah mengingatkan berarti sudah melakukan kewajiban. Yang dimaksud diadab semua itu artinya kalau dibiarin aja, udah biarin orang ini. Pas kena musibah kena kita, gara-gara lu sini. Ada kewajiban tetapi kita harus sadar kapasitas. Saya bisanya apa, caranya gimana, itu yang saya lakukan untuk mengingatkan orang. Jangan dengan dalih baligu ani, apa aja disampaikan ke orang sementara orang ini tidak bisa memahami maksud kita. Pelan-pelan caranya begitu. Tidak langsung kalau kamu ngajak yang nggak bagus, kamu namanya munafik. Perlu adanya pelajaran, pengajian, pendidikan dari dasar agar tahu teknik bagaimana dakwahnya Rasulullah. Kok berhasil ya? Padahal yang dihadapi sama Rasul di Mekah itu kafir Quraisy. Sudah ratusan tahun mereka menyembah berhala. Kok bisa? Rasul berhadapan dengan orang yang lemah. Rasul berhadapan sekali waktu dengan yang keras. Rasul berhadapan dengan orang yang mau dengar. Kadang ada yang tambung. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi Kama qala Allah Ta'ala wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka Allah katakan dalam Quran bahwa orang-orang mukmin laki-laki wal mu'minati dan mukmin perempuan ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi wakil dari sebagian yang lain, memberi dampak negatif atau positif sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka sebagian itu menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Fa ammal ladzi ya'muru bil munkar, siapa yang orang itu justru memerintahkan kepada kemungkaran dan mencegah kepada hal yang ma'ruf, wa huwa min alamatil munafiqin. Apa namanya? Kalau ada orang kok ngajaknya kejelekan terus, kagak pernah ngajak kebaikan, ya ini disebut dengan orang munafik. Kan muncul di pikiran, oh si anu. Nah itu ketika menyebutkan itu ya nggak boleh, gitu. Kita cuma boleh dikasih tahu oleh Rasul, tandanya adalah itu orang yang kalau ngajaknya kejelekan mulu nih orang munafik. Tapi jangan di WhatsApp sama kita ya munafik itu, nggak boleh. Males gua dasar munafik, nah itu nggak boleh. Tapi tandanya kita tahu ya. Jadi ada orang yang dia mencegah atau mengajak kepada keburukan, tapi pas mau kebaikan dilarang kita cegah sama dia. Nah ini namanya tanda-tanda orang munafik diantaranya. Kalau dalam lagu kan 3 ya. Di hadis Rasul juga banyak yang menyatakan. Idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba, kalau bicara bohong, tidak dipercaya, khianat dan seterusnya. Nah ini ada lagi tanda munafik adalah orang yang selalu dia berusaha mengajak kepada keburukan dan mencegah kepada kebaikan. Kama qala Allah Ta'ala, apa dasarnya disebut munafik? Allah mengatakan begini. Wal munafiquna ba'dhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu kebalikannya orang yang tadi yang baik. Adalah mereka yang mencegah kepada kebaikan dan menyerukan kepada keburukan. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, afdalul a'mali al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Adalah menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Baik, saya catat begini persoalannya. Kan saya suka ngajak kebaikan ke orang, tapi saya sendiri belum melakukan kebaikan itu. Ayo Pak, tadarus Pak. Sebulan kira-kira hatam sekali lah minimal. Sayanya enggak. Ayo Pak, puasa jangan sampai batal. Tolong dijaga ibadah puasa ini, jangan sampai kita sia-siakan. Kitanya banyak menyia-nyiakan. Ayo Pak, sholat berjamaah di rumah dengan keluarga. Kitanya enggak. Ayo Pak, taraweh keutamaan begini, kitanya enggak. Nah, ini gimana hukumnya? Sementara ada perintah untuk menyerukan kebaikan. An Qatadah qala dzakarona la dzakarolana anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah wa huwa yauma idin di Makkah, yaitu tinggal di Makkah. Faqala anta alladzi taz'ama annaka Rasulullah, anta alladzi taz'ama annaka Rasulullah. Qala na'am. Fa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Seorang datang belum kenal Rasul, jadi baru dengar cerita. Ada Rasulullah namanya Muhammad, sekarang tinggal di Mekah. Dia datang ke Mekah orang ini, kemudian dia duga-duga yang mana ya Rasulullah, nggak nanya itu.
lihat nikahnya Rasul. Ditanya, apa engkau Rasulullah? Naam, ya saya Rasulullah. Nah, itu pas banget Rasulullah. Pasti beda ya, kelihatan kan? Nampak gitu. Makanya kata kiai itu harus bedain kalau tadi sama kiai itu dulu tuh akhlak nih. Jangan sampai ada tamu datang maksudnya ke kiai, datangnya ke santri gitu. Kenapa? Santrinya pakai peci putih, diudang-udang, masih kiainya pakai biasa aja. Itu kan keliru jadinya. Yang kiai mana, yang santri mana? Ada. Makanya dulu tuh kalau kiai kamu tuh pakai dulu yang terkenal kaosnya polo ya, paling keren dulu ya. Polo mereknya? Iya. Kalau kiai kamu pakai kaos polo, ya kamu C59 katanya gitu, Celis ya. Musimnya waktu itu. Kalau kiai kamu sarungnya pakai apa itu? Samarinda, ya kamu pakainya yang biasa gajah duduk gitu. Jangan samain posisi kamu dengan kiai itu kan gitu. Ini akhlak katanya. Kamu sebenarnya karpil kiai ini sudah jepit katanya. Enggak akhlak kamu. Sudah ada gitu. Nah ini Rasulullah kelihatan. Apakah engkau Rasulullah? Naam. Ya Rasulullah, kata Rasulullah. Ya saya Rasul. Maka dia bertanya, Ayul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala. Qala al-imanu billah. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik dalam Islam? Qala, Rasulullah berkata, al-imanu billah. Summa madza ya Rasulullah? Setelah beriman apalagi ya Rasulullah? Qala silaturahmi. Kamu sambung tali persaudaraan. Qala, tanya lagi, summa madza? Qala al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Setelah kamu iman billah, kemudian silaturahim, coba kamu amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya Rasul, sekarang amal apa yang Allah tidak suka, yang Allah benci dengan amalan itu? Memutus tali silaturahim. Qala summa madza? Apalagi ya Rasul? Tarkul amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi orang bertanya ke Rasul, jawabannya pasti beda-beda. Nah ini di sini bukan birrul walidain jawabannya ya. Harus kita pahami intelektual kecerdasan Rasul begini. Orang belum pernah ketemu Rasul. Jadi dia kira-kira nih kayaknya baru kenal Islam kan? Baru masuk Islam atau mu'alaf. Maka ketika dia sudah mu'alaf, sudah masuk Islam di sana, dia datang ke Rasul, diyakinkan sama Rasul. Apa yang diceritain sahabat waktu dia diajak masuk Islam, diyakinkan oleh Rasul. Berarti dia meyakini kebenaran. Ya Rasul, amal apa paling baik? Al-iman billah. Datang ke Rasul, belum yakin iman. Terus abis itu ngapain ya Rasul? Nah, orang ini setelah beriman, kan biasanya dimusuhin sama tetangganya. Dimusuhin sama bapaknya, kalau bapaknya belum Islam. Sama tetangga, saudara, silaturahim. Kan kalau dibahas nih, saya udah Islam, pasti saya dikucilkan di tengah keluarga. Pasti dihindari, ditinggalkan, dikucilkan lah sama saudara teman yang dulu sudah akrab dari kecil gara-gara masuk Islam. Tapi Rasul kau pesan setelah itu apa? Harus jaga silaturahim. Caranya gimana setelah itu? Ini bersusun. Setelah itu kemudian apalagi Rasul yang paling baik setelah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kamu ajak orang kepada kebaikan dan kemudian ajak dia supaya tidak melakukan kemungkaran. Rasul tidak mengatakan ajak mereka supaya masuk Islam. Enggak. Rasul ajak supaya dia mencegah kemungkaran dan menyerukan kebaikan. Nah itu berarti kan akhlak dulu nih sebelum ke materi pelajaran Islam yang begitu banyak dalam Quran. Rasul mengedepankan akhlak. Kamu masuk Islam, kamu silaturahim, kan baik semua nih. Yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar, ajak kebaikan dengan cara yang tidak dipaksa-paksa atau tidak memaksa. Berarti kan cara yang baik maksudnya. Nah itu ketika ditanya sebaliknya apa yang dibenci? Ini kan logikanya begini, kalau dia masih ragu, maka dia tanya, ya Rasul, apa amal yang paling dibenci Allah? Kamu syirik. Dia tadi belum Islam, sudah masuk Islam, tapi masih punya berhala di rumah. Gitu. Kan pulang dari situ dibuang berhalanya kan, kira-kira gitu kan. Nah ini berarti Rasul meyakinkan iman seseorang, sehingga ketika Rasul mengatakan amal apa yang paling dibenci Allah, syirik. Dia sudah masuk Islam, tapi tolong, yang unsur syiriknya tadi, buang. Oke. Yang habis itu apa ya Rasul? Setelah kamu masuk Islam, jangan diam di rumah sendirian. Ajak teman-teman, ajak saudara, ajak. Itu silaturahim maksudnya. Yang keempat, yang ketiganya, apa yang dibenci oleh Allah adalah kamu diam. Sudah masuk Islam, tidak menyampaikan ke orang. Sudah belajar ngaji, sudah bisa ngaji, pulang dari pesantren, murung baik di rumah.
Lah katanya anaknya baru pulang mondok. Iya tahu tuh, di kamar mulu nggak keluar. Hati-hati ntar terbang lagi, berubah lagi. Coba pulang mondok silaturahim ke tetangga, saudara. Saya diajarin begitu. Kalau mau berangkat habis sebulan salaman keliling ke keluarga, ke bapak, ke pade, ke nenek kakek, ke ponakan paman, sampai yang di seberang desa tuh di desa tetangga kita berangkat ke sana. Bah, badai angkat besok ke pondok. Ya bukan soal dibekalan, udah pastilah dibekalan masa ada. Dia cenah ayat di abah bantuan cuman beras misalnya, dibawa beras. Ada pisang dibawa pisang. Tapi doanya itu. Nah, hendaknya orang yang sudah menerima amanat dari Allah berupa ilmu pengetahuan, sudah sampai kebenaran tanggung jawab sambil cerita hasil ngaji nih. Nah, Pak Sigit cerita tentang dongeng apa yang saya sampaikan di sini tentang sahabat ke Paki. Mbak Rido sambil ngelonin begini, ngasuh-ngasuh bayinya sambil sholawat yang saya sering ajarin gitu. Ini berarti kebenaran tuh akan memanjat. Dan itu tanggung jawab kita. Ketika bertemu Rasulullah bahwa Islam adalah agama yang benar, maka amal yang paling baik setelah kamu Islam, setelah orang itu beriman kepada Allah, maka selanjutnya adalah menjaga silaturahim. Kemudian setelah itu adalah menyerukan kepada kebaikan dan mencegah orang agar tidak berbuat kemungkaran. Qala haddatsana Muhammad bin Fadil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu hadis, ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi. Tidak ada dari satu kaum yang di antara mereka ada orang yang berbuat kemaksiatan, wa yaqdiruna, dan dia punya kemampuan ayyughayyiruhu untuk merubahnya, fala yughayyiruna. Ada orang berbuat kemaksiatan di satu lingkungannya. Ada kemaksiatan, ada seseorang yang dia punya kemampuan untuk merubah. Mungkin nih kemampuan tuh dia di situ punya jabatan. Bergening, ketua Karang Taruna jabatan. Ada kemaksiatan, ada kerusakan, ada keresahan warga. Dia punya kemampuan untuk mencegah itu. Dia denger orang, dia diam aja, gak mau ngomong, gak mau ngelarang, gak mau nyuruh dengan cara yang baik. Nah, kalau begini gimana? Illa ammahumullahu bi'adzabin qabla ayyamutu. Maka kalau sudah dibiarkan itu kemaksiatan oleh semua orang di lingkungannya, illa ammahumullah, Allah akan turunkan azab yang itu akan dikenakan, akan mengenai semua orang yang ada di sini. Bila kan? Jadi kita jangan cuek bahwa yang penting kita taat. Hati-hati kalau ada tetangga. Kewajibannya mengingatkan ya. Syaratnya mengingatkan. Kalau sudah mengingatkan berarti sudah melakukan kewajiban. Yang dimaksud diadab semua itu artinya kalau dibiarin aja. Udah biarin orang ini. Pas kena musibah kena kita gara-gara lu sini. Nah gitu ya. Itu yang gak boleh. Paham ya? Nah itu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ada banyak perintah dalam agama. Saya simpulkan bahwa ada kewajiban tetapi kita harus sadar kapasitas. Saya bisanya apa, caranya gimana, itu yang saya lakukan untuk mengingatkan orang. Jangan dengan dalih baligu anni, apa aja disampaikan ke orang sementara orang ini tidak bisa memahami maksud kita. Pelan-pelan caranya begitu. Tidak langsung dapat materi ini sampaikan semua ke situ. Nih kalau kamu ngajak yang nggak bagus, kamu namanya munafik. Hati-hati dia tersinggung duluan sebelum mendapatkan materi banyak. Belum juga kita mau nyampein yang lain udah kesinggung duluan, males dia ngobrol sama kita lagi. Nah maka perlu adanya pelajaran, pengajian, pendidikan dari dasar agar tahu teknik bagaimana dakwahnya Rasulullah. Kok berhasil ya? Padahal yang dihadapi sama Rasul di Mekah itu kafir Quraisy. Sudah ratusan tahun mereka menyembah berhala. Sudah ratusan tahun mereka dengan pendiriannya. Sudah ratusan tahun dengan prinsip nenek moyangnya. Kok bisa? Rasul berhadapan dengan orang yang lemah. Rasul berhadapan sekali waktu dengan yang keras. Rasul berhadapan dengan orang yang mau dengar. Kadang ada yang tambang.